Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azam Ar-Royan. Saya dari kelas G mata kuliah MPAI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab jiwa lebih tenang dengan melakukan sujud. Baik, untuk kelebihan dari buku mengenai tema jiwa lebih tenang dengan melakukan sujud, yaitu yang pertama kelebihannya, untuk penjelasan materi di buku ini sudah bisa dengan mudah dipahami. Yang kedua yaitu terdapat gambar foto yang memudahkan siswa untuk lebih mudah memahami materi yang dijelaskan dalam buku tersebut. Dan yang ketiga yaitu terdapat latihan soal, kisah teladan, dan rangkuman yang dapat mengasah kemampuan siswa, terutama soal dan kisah teladan yang dapat dijadikan siswa sebagai contoh dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Dan untuk kekurangannya yaitu tidak terdapatnya daftar pustaka yang ada dalam buku tersebut. Selanjutnya mengenai peta konsep dalam tema jiwa lebih tenang dengan melakukan sujud, yaitu terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama yaitu sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang mendapat nikmat dari Allah atau terhindar dari bahaya. Dasar dari hukum sujud syukur yaitu terdapat hadis Rasulullah dengan bunyi An Abi Bakrata anan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amru sirruri au busyira bihi kharra sajidan syakirolillah. Artinya, dari Abu Bakrah dari Nabi SAW, beliau bersabda, yaitu ketika beliau mendapatkan hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau bersyukur untuk sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab orang melaksanakan sujud syukur, yaitu yang pertama mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu terhindar dari bahaya. Tata cara melaksanakan sujud syukur. Yang pertama yaitu menghadap kiblat. Kedua, niat untuk melakukan sujud syukur. Yang ketiga yaitu sujud seperti dalam sholat fardu dengan membaca doa sujud syukur. Yang keempat, duduk kembali. Dan terakhir, salam. Hikmah sujud syukur. Yang pertama yaitu orang yang mendapat nikmat dan kelebihan, kalau tidak berhati-hati, dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh dan sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat angkuh dan sombong. Yang kedua yaitu memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat. Dasar hukum sujud sahwi. An Abi Sa'idil Khudri qala Nabi idza syakki ahadukum fi sholatihi falam yadri kam sholli thalatha am'ar ba'afal yadrahis syakki wal yadni ala mas taiqona
Tsumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Tata cara melakukan sujud sahwi yang pertama yaitu setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud dengan membaca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Artinya, Maha suci Allah yang tidak tidur atau lupa. Yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, kemudian duduk sebentar, lalu takbir dan dianjurkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud yang pertama. Dan terakhir, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Hikmah melakukan sujud sahwi. Kita dianjurkan untuk memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, sebagai umat Islam kita dianjurkan segera memberi maaf. Yang ketiga yaitu sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Dasar hukum sujud tilawah. An Amr bin al-Asi qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi khamsa asyrata sajadatan fil Qur'ani fiha thalathun fil mufassali wa fil haji sajadatan. Artinya, diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan 15 ayat sajadah dalam Al-Quran. 3 diantaranya terdapat dalam surat Al-Mufassal pendek dan 2 dalam surat Al-Hajj. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15. Yang pertama yaitu Al-Quran surat Al-A'raf juz 7 ayat 206. Yang kedua yaitu Quran surat Ar-Ra'd juz 13 ayat 15. Yang ketiga yaitu Quran surat An-Nahl surat juz 16 ayat 49. Dan yang keempat yaitu Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 107 dan lain-lainnya. Syarat sujud tilawah sebagai berikut. Yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga menutup aurat. Rukun dari sujud tilawah: 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Sujud 1 kali dengan diawali bacaan niat. Dan terakhir yaitu salam. Tata cara sujud tilawah ada 2, yaitu yang pertama sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Adapun tata caranya sebagai berikut. Yang pertama berdiri menghadap kiblat. Yang kedua berniat melakukan sujud tilawah. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat sujud 1 kali. Yang kelima duduk sejenak. Dan terakhir salam. Sujud tilawah yang kedua yaitu sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Adapun tata cara melakukannya sebagai berikut. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1
1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Hikmah sujud tilawah yaitu 1. Dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Dan yang terakhir yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.